Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi masterclass kita kali ini. Sebagai investor, kita tuh dituntut buat selalu jeli melihat peluang di balik deretan angka, ya kan? Nah, hari ini kita bakal pakai topi detektif keuangan nih, buat membedah tuntas satu perusahaan yang secara fundamental jujur aja sangat unik. Kita bakal evaluasi mendalam sebuah emiten konstruksi yang pastinya udah nggak asing lagi di telinga kalian, yaitu PT Total Bangun Persada Tbk atau yang biasa kita kenal dengan kode saham TOTL. Siapkan catatan kalian ya, karena kita bakal langsung nyebur ke datanya dan melihat apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar perusahaan ini. Sekarang, coba bayangin deh, berapa sih harga wajar dari sebuah perusahaan konstruksi yang sama sekali nggak punya utang berbunga, tapi di saat yang sama, lagi asyik nunggangi ombak megatrend global senilai 5,2 triliun dolar. Gila kan? Tapi ini bukan skenario fiksi loh. Ini realitas yang benar-benar lagi kita hadapi di market sekarang. Jadi, mencari tahu nilai intrinsik dari saham konstruksi yang super tangkas dan bebas beban utang ini bakal jadi misi utama kita hari ini. Oke, untuk agenda masterclass hari ini, kita bakal mulai dari megatrend pusat data global, lanjut ke pivot strategis TOTL, terus kita bedah laporan keuangannya, menghitung harga wajar, ngomongin pesta dividen investor, dan terakhir pastinya kesimpulan serta resiko pasar. Yuk, langsung aja. Kita masuk ke bagian pertama, megatrend pusat data global. Nah, sebagai langkah awal, kita harus pakai pendekatan top-down dulu nih. Angka 5,2 triliun dolar yang luar biasa masif ini adalah proyeksi dari riset McKinsey untuk investasi infrastruktur pusat data alias data center berbasis AI sampai tahun 2030 nanti. Sektor konstruksi tradisional tuh lagi bertransformasi besar-besaran, dan bisa dibilang ini adalah siklus investasi infrastruktur terbesar dalam sejarah modern kita. Biar lebih kebayang, mari kita bedah detailnya. Kapasitas pusat data global itu diproyeksikan bakal naik hampir 2 kali lipat, dengan tambahan 100 gigawatt sampai tahun 2030. Dampaknya apa? Menurut riset Goldman Sachs, konsumsi daya dari pusat data ini bakal meroket sampai 165%. Kok bisa seheboh itu sih? Ya karena beban kerja AI, khususnya untuk penerapan atau inference AI, benar-benar mendominasi operasional. Tapi perhatikan satu poin krusial ini ya. Biaya konstruksi pusat data itu juga ikutan naik secara global dengan CAGR 7%. Membangun fasilitas ini tuh nggak murah teman-teman, dan butuh keahlian tingkat tinggi. Lanjut ke bagian kedua, pivot strategis TOTL. Terus gimana dong jagoan lokal kita, si Total ini, menangkap peluang triliunan dolar tadi? Nah, coba perhatikan ketangkasan manajemennya. Waktu sektor properti residensial dan perkantoran agak lesu pasca pandemi kemarin, mereka bikin pivot operasional yang menurut saya brilian banget. Mereka banting setir ke segmen pusat data dan bangunan industri berteknologi tinggi. Buktinya, sejauh ini udah ada 6 proyek pusat data besar yang rampung, dan sektor ini sekarang mendominasi sekitar 58% dari total proyek potensial atau pipeline mereka. Ini benar-benar mesin pertumbuhan baru yang sangat nyata. Dan yang menarik, pivot strategis ini bukan cuma sekedar ganti haluan ya, tapi juga soal ngejar margin yang jauh lebih tebal. Bikin pusat data itu butuh spesifikasi super kompleks, lantainya harus ekstra kuat, sistem kelistrikannya khusus, pendinginnya juga harus presisi. Makanya, nilai proyek atau tiket size-nya tuh fantastis banget. Bisa di kisaran 300 miliar sampai 1 triliun rupiah per proyek. Hasilnya gimana? TOTL sukses melibas target kontrak baru mereka buat tahun 2025. Mereka berhasil mencetak angka 6,87 triliun rupiah. Bayangin, itu tembus 135% dari target awal mereka loh. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, bedah laporan keuangan. Sekarang, waktunya kita pakai topi akuntan forensik kita. Kalau kita lihat per 31 Maret 2026, Total ini punya posisi kas sebesar 1,3 triliun rupiah, yang mayoritasnya duduk manis di deposito berjangka. Dan bagian yang paling bikin geleng-geleng kepala, mereka itu punya nol utang berbunga. Di industri konstruksi yang kita tahu banget padat modal dan biasanya gila utang, nemuin perusahaan zero debt itu literally kayak nemuin unicorn. Ini sebuah keistimewaan yang super konservatif, tapi sekaligus ngasih rasa aman yang luar biasa buat investor. Tapi sebagai mentor, saya mau ngajak kalian buat sedikit lebih jeli nih. Coba perhatikan ada anomali di kuartal 1 2026 ini. Pendapatan usaha mereka sebenarnya agak sedikit menyusut ya, turun 1,1% secara tahunan ke 837,7 miliar rupiah. Tapi anehnya, laba bersih dan earning per share alias EPS mereka justru melompat tinggi, naik 37,4%. Pertanyaannya, gimana ceritanya pendapatan bisa stagnan atau bahkan turun tipis, tapi laba malah meroket tajam? Ayo, ada yang bisa tebak?
Nah, ini dia bumbu rahasianya. Ternyata usut punya usut, laba dari proyek joint venture atau Ventura bersama mereka itu meledak. Dari yang tadinya cuma 2 miliar rupiah, tiba-tiba melesat jadi nyaris 63 miliar rupiah di kuartal 1 2026. Ini lonjakan yang lebih dari 30 kali lipat, teman-teman. Fakta ini ngebuktiin kalau strategi ekspansi mereka ke proyek bersama, terutama di sektor berteknologi tinggi tadi, itu ngasih profitabilitas yang benar-benar ekstrim. Jadi pertumbuhannya emang digerakkan oleh margin yang tebal, bukan cuma ngejar volume semata. Sekarang kita lanjut ke bagian keempat, yang paling ditunggu-tunggu, menghitung harga wajar. Tentu aja, tahu perusahaannya bagus doang tuh nggak cukup buat kita sebagai investor. Kita harus tahu berapa sih harga yang pas. Sebelum kita hitung valuasinya, kunci dari profitabilitas TOTL ini ada di efisiensi operasional mereka. Manajemen menerapkan metode lean construction atau konstruksi ramping, ditambah disiplin operasional yang benar-benar ketat. Efisiensi tingkat dewa inilah yang memicu ekspansi margin mereka, sampai-sampai return on equity atau ROI-nya bisa nyentuh angka di atas 30%. Benar-benar modal yang diputar ngasilin laba yang super maksimal. Dan tibalah kita di poin krusialnya, nilai intrinsik. Kalau kita coba proyeksikan arus kas mereka yang fantastis ini, ke depan pakai metode discounted cash flow alias DCF, dengan asumsi konservatif ya, nilai wajar TOTL itu ternyata ada di angka Rp3.248 per lembar saham. Sekarang coba kalian bandingin sama harga pasarnya yang saat ini cuma mondar-mandir di kisaran Rp1.000 sampai Rp1.215. Wow, buat kalian para penganut value investing, ini tuh diskon besar-besaran dengan margin of safety mencapai 168%. Ibaratnya, kita lagi disajiin barang kualitas premium, tapi dengan harga yang lagi cuci gudang. Masuk ke bagian kelima, pesta dividen investor. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya laba gede dan duit kas yang numpuk tadi bisa ngalir ke kantong kita sebagai pemegang saham? Jawabannya ada di track record mereka. Selama 18 tahun terakhir, TOTL ini punya rekam jejak mulus tanpa putus dalam urusan bagi-bagi dividen. Mereka ini bukan tipe perusahaan yang pelit nahan laba. Rata-rata nih, manajemen konsisten membagikan sekitar 60-70% dari laba bersih mereka langsung ke investor. Komitmen kayak gini tuh jujur aja agak susah dicari di emiten konstruksi lain. Biar lebih jelas, coba kita rangkum pembagian dividen terakhir mereka. Untuk tahun buku lalu, mereka membagikan Rp75 per lembar saham di bulan Juni 2025. Kalau kita pakai patokan harga saham yang sekarang, ini artinya kita dapat dividen yield yang sangat atraktif, yaitu di kisaran 6,87%. Dan yang bikin tenang, yield segede ini tuh sangat aman, karena disokong penuh sama deposito tunai Rp1,3 triliun yang ada di neraca mereka. Jadi ini benar-benar uang cash ya, bukan dari hasil ngutang cuma buat gaya-gayaan bayar dividen. Terakhir, kita sampai di bagian ke-6, kesimpulan dan risiko pasar. Tapi ingat, sebagai mentor kalian, saya pastinya nggak bakal ngebiarin kalian terlena sama euforia doang. Di dunia nyata, yang namanya investasi itu nggak ada yang sempurna 100%. TOTL tetap punya risiko. Misalnya, mereka itu sangat rentan terhadap naik turunnya harga material dasar kayak baja dan semen. Terus, ingat soal lonjakan kebutuhan daya buat AI tadi. Pembangunan pusat data itu sering banget tersendat loh, gara-gara pasokan utilitas dan listrik dari negara terlambat masuk ke kawasan tersebut. Ini otomatis bisa bikin proyek delay. Belum lagi ada risiko ketidakpastian makroekonomi global yang kadang bikin klien-klien kakap pada nahan belanja modal mereka. Ini adalah bottleneck atau hambatan yang benar-benar harus kalian pantau ketat. Menariknya lagi, pandangan para analis di market saat ini tuh lagi terbelah. Saya bakal sajiin ini secara objektif buat kalian pertimbangin. Di satu sisi, ada analis fundamental seperti Wafi dari Korea Investment yang merekomendasikan Belly dengan target harga di 1.200, karena ngelihat arus kas totil yang kuat banget dan potensi adanya pemangkasan suku bunga ke depan. Tapi di sisi lain, analis teknikal kayak Navan Aji Gusta dari Mirai justru ngasih rekomendasi jual. Kenapa? Karena dari kacamata teknikal, saham ini dilihat lagi masuk ke fase distribusi, setelah mengalami kenaikan harga yang lumayan panjang. Jadi, pada akhirnya peran saya di sini sebagai mentor cuma sebatas ngasih kalian kerangka datanya, ngajak kalian mikir, tapi kalianlah yang pegang tombol eksekusinya. Dengan neraca sekokoh benteng tanpa utang sepeser pun, posisi strategis di pusaran megatrend pusat data bernilai triliunan dolar, dan yang paling gila, margin of safety sampai 168%. Pertanyaannya kembali ke kalian, apakah saham TOTL ini layak dan udah siap masuk ke keranjang portofolio investasi kalian? Silakan lakukan PR dan analisis lanjutan kalian ya. Terima kasih udah ngikutin sesi kali ini, dan sampai jumpa di masterclass kita berikutnya.